Assalamualaikum, kembali lagi di Roda Sejarah Channel yang mengulas tentang sejarah Indonesia. Terus dukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Langsung saja kita ke pembahasannya. Pada tahun 1942, Jepang mulai menjajah Indonesia dan berlangsung kurang lebih 3,5 tahun. Hingga proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dinyatakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Jepang pertama kali menginjakkan kaki di Indonesia pada 1 Maret 1942 di Teluk Banten. Saat Jepang berhasil mengalahkan sekutu dalam Perang Dunia Kedua, Belanda yang merupakan bagian dari sekutu pada tanggal 8 Maret 1942 menyerahkan kekuasaannya atas wilayah Indonesia kepada militer Jepang. Indonesia yang mulanya menyambut gembira karena dapat bebas dari Belanda dan menganggap Jepang adalah saudara tua yang sama-sama merupakan bangsa Asia. Awalnya memang Jepang alias Dainippon memposisikan saudara tua bagi Indonesia dengan mengusung 3A, yaitu Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Akan tetapi, Nippon tidak berbeda dengan Belanda yang sama-sama bangsa penjajah yang memberikan banyak kerugian bagi rakyat Indonesia. Jepang juga memanfaatkan sumber daya Indonesia untuk membiayai perang mereka melawan sekutu. Walau Jepang hanya 3,5 tahun menguasai wilayah Indonesia, namun pemerintah militer Jepang menyebabkan munculnya banyak dampak di berbagai bidang yang dirasakan rakyat Indonesia. Dampak dalam bidang ekonomi. Kala itu, Jepang masih terlibat perang dengan sekutu. Oleh karena itu, Jepang memanfaatkan Indonesia sebagai sumber kebutuhan menjalankan perang. Dan sistem ekonomi perang ini membuat munculnya penyitaan pabrik, perkebunan, dan bank. Hingga beberapa perusahaan yang mengakibatkan menurunnya produksi pangan, kelaparan, dan kemiskinan. Dampak di bidang sosial. Pada masa penjajahan Jepang, komunikasi mengalami kesulitan baik antar pulau maupun luar negeri. Hal ini dikarenakan Jepang yang berwenang mengendalikan saluran komunikasi. Tidak hanya itu, orang-orang Indonesia mengalami tindakan sewenang-wenang dari Nippon seperti penahanan, penyiksaan, dan lain-lain. Bahkan, rakyat Indonesia dijadikan sebagai pekerja paksa yang dikenal dengan romusa dan tidak menerima upah. Dampak dalam bidang militer. Agar bisa memenangkan perang melawan sekutu, Jepang memanfaatkan rakyat Indonesia dengan cara membujuk rakyat Indonesia untuk melawan musuh. Jepang akhirnya membentuk semi militer di antaranya Keibodan, Hizbullah, Fujinkai, Barisan Pelopor, Peta, dan Heiho. Organisasi tersebut dilatih hingga dapat menggunakan senjata, baris berbaris, dan latihan militer lainnya. Organisasi Peta seiring berkembangannya dan situasi Indonesia mulanya berubah menjadi Badan Keamanan Rakyat (BKR), Tentara Keamanan Rakyat (TKR), dan kini menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Dampak dalam bidang pendidikan. Pada masa pendudukan Jepang, tidak ada diskriminasi antara laki-laki dan perempuan dalam hal pendidikan, serta dibentuk sistem tahapan SD, SMP, dan SMA. Namun, bukan Nippon jika tidak mendapat manfaat dari hal tersebut. Untuk bisa terlibat perang kala itu,
para siswa diharuskan untuk melewati latihan dasar militer dan menyanyikan lagu kebangsaan Jepang. Sekian ulasan tentang sejarah Jepang saat menduduki Indonesia. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari sejarah dan bisa lebih bersyukur karena lahir di zaman merdeka. Semoga teman-teman selalu diberi kesehatan ya, dan semoga COVID-19 berakhir agar kita bisa pergi ke sekolah tanpa harus was-was.